calon suami saya tersebut, dengan calon suami saya tersebut. Assalamualaikum. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Dan sesuai di thumbnail dan juga judul yang udah kalian lihat, jadi kali ini aku bakalan bahas lagi salah satu berita yang lagi viral banget di Indonesia, yaitu mengenai PNS yang lagi mau cari jodoh. Oke guys, jadi sebelumnya nih, ada yang tahu gak sih siapa sebenarnya Yesi Idolasari yang sedang viral diperbincangkan di Indonesia? Ada tempat untuk meminta. Saya meminta bantuan kepada saudara-saudara untuk membantu saya di penggalangan dana saya ini. Gaji saya tinggal Rp498.017. Nomor HP saya 0812 8026 3554 dengan nama Yesi Indolasari. Ini hutang bank saya. Namanya Yesi Indolasari. Lama pinjaman saya selama 6 tahun. Jadi beliau alias Yesi Idolasari ini adalah salah satu pegawai negeri sipil atau PNS yang berasal dari Sumatera Selatan atau Sumsel. Nah, beliau ini tuh bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan. Dan beliau ini sekarang berumur 37 tahun. Sebenarnya apa sih yang membuat beliau ini viral di beberapa media sosial, terutama YouTube? Jadi beliau ini lagi viral di YouTube karena beliau ingin mencari jodoh. Lah, kenapa beliau mencari jodoh di umur yang sekarang? Beliau ini ingin mencari jodoh di umur sekarang itu karena ingin ada yang membantu beliau untuk membayar hutang beliau di bank. Jadi beliau alias si Yesi Idolasari ini adalah salah satu pegawai negeri sipil yang sedang berhutang di salah satu bank di Sulawesi Selatan. Dan kalian tahu tidak, hutang yang beliau miliki di bank tersebut adalah berjumlah 150 juta. Wow. Beliau ini sebenarnya lucu sih ya, soalnya beliau kan ngutang gitu ya di bank, tapi dia sekarang mencari pendamping agar ada yang menemaninya untuk membayar hutang tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan aku di sini, kenapa dia harus ngutang sebanyak itu, ya kan? Ternyata alasan beliau melakukan penggalangan dana ini yaitu karena beliau ini gajinya per bulan sekarang itu hanya berjumlah 498.017 perak. Jadi beliau ini orang tuanya tuh untuk ayah itu udah meninggal 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Terus untuk ibu beliau ini ternyata adalah PNS juga, tapi untuk uang pensiunannya itu udah dipinjamkan juga di bank. Lah, itulah kenapa beliau sekarang mencari seseorang untuk membantunya membayar hutang tersebut di bank. Dan untuk kalian para laki-laki yang ingin membantu beliau atau mungkin tertarik dengan beliau, ini adalah salah satu syarat untuk menjadi suami beliau. Syarat yang pertama itu adalah maharnya harus 37 juta jikalau dianya nikah di tahun ini. Karena dia tahun ini kan berumur 37 tahun, berarti mahar yang diberikan harus 37 juta. Dan jika beliau menikah pada tahun depan, berarti umur beliau tuh udah 38 tahun. Berarti mahar yang harus diberikan adalah 38 juta. Wow. Yang kedua yaitu emas yang harus kalian berikan kepada beliau yaitu sebesar 38 gram.
Tiga, harus memberikan mobil secara cash. Ya, katanya sih untuk ya kalian yang mau memberikan mobil ini, jikalau kaliannya itu ikhlas. Jadi kalau ikhlas, dia mau diberikan mobil. Yang keempat, beliau ingin ada yang namanya pranikah. Jadi untuk menikah dengan beliau itu, beliau akan membuat yang namanya perjanjian pranikah, guys. Oh ya, ada yang kelupaan nih. Jadi di saat beliau sudah menikah dengan kalian, mungkin jadi saat beliau sudah menikah, jika terbukti beliau ini masih perawan atau apa namanya, selaput darahnya itu masih utuh, beliau itu meminta setelah malam pertamanya itu harus diberikan mobil cash langsung. Jadi ini nggak harus kalian ikhlas atau enggak. Jadi kalau dia terbukti masih perawan, kalian tuh harus memberikan yang namanya mobil secara cash. Dan yang dia ingin tuh mereknya tuh yang matic gitu loh, karena dia nggak mau yang manual. Menurut kalian syarat yang dia kasih itu terlalu banyak nggak sih? Padahal dia yang cari jodoh gitu loh. Atau gimana sih? Aku kayak kayak bingung gitu loh sama beliau. Ya maaf ya, bukan mau julid atau apapun. Oh iya, untuk video lebih lanjutnya mengenai persyaratan pernikahan yang ingin diajukan oleh beliau, bisa kalian lihat di video yang berikut ini. Saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami yang siap memberikan saya mahar, uang sebanyak usia saya. Apabila saya menikah usianya 37 tahun ini, berarti uangnya 37 juta maharnya dan emasnya 37 gram. Apabila saya menikah lebih dari usia saya tahun depan, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. 38 gram tuh hanya berapa suku? Hanya beberapa suku. Tidak sampai puluhan suku. Apabila suami saya redo dan ikhlas memberikan saya mahar yang lain, maka saya ingin meminta mahar dibelikan saya mobil cash selain mahar saya yang tadi tersebut. Tapi apabila calon suami saya tidak mampu membelikan saya mobil cash tersebut, maka maharnya cukup uang tunai 37 juta tersebut kalau usia saya tahun ini menikah, dan 37 gram emas tersebut kalau tahun ini saya menikah. Kalau tahun depan saya menikah berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. Tapi saya minta ada perjanjian pranikah dengan calon suami saya tersebut, dengan calon suami saya tersebut, bahwa setelah malam pertama, ketika memang benar saya perawan selaput darah utuh, ketika kami malam pertama, maka suami saya harus membelikan saya mobil cash. Kalau ia tidak sanggup membelikan saya mobil cash pada saat mahar, saya minta dibelikan mobil cash. Mobil tipe apa saja, yang penting mobilnya matic, bukan mobil manual. Karena saya pun bermotor pun saya tidak bisa motor manual, saya bisanya motor matic. Saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor matic. Oh iya, untuk rincian hutang yang beliau miliki, yaitu pada bulan Januari beliau itu berhutang sebanyak 40 juta, dan pada bulan Februari 2020 beliau itu berhutang sebanyak 100 juta. Sebenarnya kalian bertanya-tanya nggak sih, sebenarnya kenapa ya PNS gitu tapi kok hutangnya banyak banget, ya nggak sih? So guys, buat kalian yang mau membantu beliau Yesti Idolasari untuk melunasi hutangnya, mungkin kalian tertarik, kalian bisa hubungin orangnya langsung atau DM gitu atau gimana, jika kalian mau sih membantu. Dan guys, jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe jika kalian tertarik dengan berita yang pembahasan yang aku lagi bawa sekarang. So, buat kalian jangan lupa buat klik tombol like, comment, and subscribe di channel aku. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen juga ya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya.